Hello everyone! Today we're going to show you how to register yourself into Eduphoria Virtual Education Expo. First, type binus.sch.id/eduphoria in your search engine tab. You will then arrive at Eduphoria lobby. To begin with registration process, click on Login, then Register. Fill out the necessary information listed and click Register. After you have successfully registered, you will get a registration verification email. Click on Activate Account. You will be asked to verify your data by filling up the rest of the information and click Save and Activate. Congratulations! Your account is now ready to go and you are set to explore Eduphoria. In Eduphoria, you will find interesting features applied in it. You can start by exploring the list of events that you can join. You will be able to explore which events you'd like to attend by copying the link of the event. Here, you will also be able to join the occurring events too. For events that require registration, here's some tips for you. To check out the event you have registered, simply go to the dashboard menu on the top right. You will then find ongoing and upcoming event list. Aside from events, you can also explore different booths in the exhibition too. Click on Hall in the menu, then you can choose which island you'd like to visit. Go to the booth that you're interested in and find all of the interesting information and special offers that have been prepared by all of our exhibitors. Make sure you interact with them through the live chat too, okay? For more information, please find the live chat in the lobby. See you soon! Hello, good morning Bapak Ibu. Welcome to our parenting talk show, Explore Your Child's Passion During the Pandemic. Thank you very much for joining us and filling our screen with your smiling faces on this beautiful Saturday morning. This parenting talk show is one of our special activities or events in Eduphoria, a virtual education expo to discover your child's future. My name is Miss Imelda, and I'm going to be your host for today's talk show. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung di acara Parenting Talk Show kita hari ini, di mana kita akan berbincang-bincang langsung dengan pakarnya mengenai bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk bisa mengenali bakat dan minat anak kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Miss Imelda, dan saya akan menjadi pemandu di acara talk show kita hari ini. Bapak Ibu, maybe some of you are still wondering, what is Eduphoria and why is everybody talking about it? So let me put it in a nutshell for you. Eduphoria is an interactive virtual education expo to discover your child's future. Why discovering my child's future? Because in this Eduphoria, we are presenting to you over 60 exhibitors to answer all your needs. Eduphoria aims to give you a new digital experience while serving the main purpose of exhibition. Eduphoria features extensive school communities, courses, and extracurricular activities vendors, and most importantly is that we are also featuring few of our residential partners. Wah, seru sekali kan Bapak Ibu ya? So this is something like, killing two birds with one stone loh Bapak Ibu. Eduphoria adalah pameran pendidikan virtual interaktif di mana para orang tua akan mendapat banyak sekali informasi seputar masa depan anak. Dan di Eduphoria hadir lebih dari 60 peserta pameran Bapak Ibu untuk menjawab semua kebutuhan Anda. Eduphoria bertujuan untuk memberikan Anda pengalaman digital baru dalam menggali informasi sekolah. Eduphoria juga menampilkan beberapa eksibitor Bapak Ibu, seperti komunitas sekolah yang luas, kursus, dan juga vendor ekstrakurikuler. Dan yang paling menarik ini juga Bapak Ibu, kami juga menampilkan beberapa mitra perumahan kami. Wah, seru sekali kan ya? Kalau orang Indonesia, di Indonesia kita mengenal pepatah yang mengatakan, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, ini nih terjadi di Eduphoria. Bapak Ibu, as I mentioned before,
In Eduphoria, we have 60 exhibitors, even over 60 exhibitors. Sangat banyak dan beragam, tapi tujuannya tetap satu, to answer your needs for your child's future. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengunjungi booth-booth yang ada di Eduphoria kita, dan Bapak Ibu juga bisa nanti tanya-tanya dengan representatif kita yang ada di setiap booth ya Bapak Ibu, karena kita ada fitur live chat juga di masing-masing booth. So feel free to ask them later. Alright, now before we get started, I can see that everybody is so excited to begin. But before that, I would like to invite Miss Elsie Elbite, the principal of Binus School Semarang, to give us some welcome remarks. Miss Elsie, good morning. Hi, good morning, Miss Imelda. How are you? I'm good, thank you. What about you? I'm fabulous as always, Miss Elsie. Thank you so much for asking. The Zoom floor is yours, Miss Elsie. Thank you very much, Imelda. All right, so good morning to everyone. Selamat pagi semuanya. It's a bright and sunny Saturday morning, right, Miss Imelda? Yep. And this is the right atmosphere, the best for us to head start Eduphoria's event today. Yeah. So I'm really excited and thrilled about Eduphoria, as what was explained a while back by Miss Imelda. I cannot believe that there are 60 schools and courses. Yeah, the schools are international, national plus, and various academic and non-academic courses, like maybe inclined to music and arts and even others. And that these 60 schools and courses have collaborated to put up 120 events that to cater to the needs of our parents, our teachers, and of course to the other members of the community. Wow, Eduphoria is indeed awesome. This simply proves that no pandemic, collaborations, and our eagerness to learn from each other, to be productive members of our families and of course our communities. Ya, kita harus berkarya terus untuk kemajuan kita sendiri, sama keluarga kita dan komunitas kita. This then realizes the vision of Binus, yeah, which is to foster and empower societies in building and serving the nation. Wow. So, on behalf of Binus School Education, which is Binus School Bakasi, Binus School Serpong, Binus School Simprug, and of course the newest and the youngest addition, the fourth school, Binus School Semarang. I, Miss Elsie Bait, the principal of Binus School Semarang, on behalf of my team in Semarang, marketing team of Eva, and of course Mr. Erwin and Mr. Eric and Miss Anissa, I welcome you warmly for this special talk this morning, to be given by a very competent, a very knowledgeable child counselor, Miss Rencia. Wow. Thank you, Miss Rencia, for your time in joining us this morning to share your expertise to our parents who may be wondering, pandemic ini lama sekali. What my kids are becoming very bored. How else or what else can I do to bring out their best potential, during this pandemic period? Apalagi, we don't know until when this is going to last. So I'm sure, Ms. Rencia, your insights will be very valuable for all of us here. I'd also like to thank Pak Judy, our marketing director of Binus, Miss Pam Zanita, of course, our senior marketing manager, and their team of marketing heads, leaders, and staff for all the good efforts, the hard work that you're putting for the success of our Eduphoria. Terima kasih, matur nuwun, marketing team, chayo, So most of all, thank you parents, teachers, and students, and anybody or those among you who are joining us for being here, because without you there will be meaning and no purpose for what we are doing now. So this talk is for you. Take advantage of it by asking your questions. Tidak usah malu-malu untuk nanya, because the saying goes, he who is afraid of asking is afraid of learning. Jadi pwede lah untuk nanya dari sumber speaker kita yang penuh pengalaman dan kecerdasan di bidangnya. Finally,
I leave you 3 S. Apa itu? Tetap sehat, semangat, dan senang. Yay! Have a good day, everyone, and thank you. Back to you, Miss Imelda. Thank you very much, Miss Elsie, for the warm welcome. So, Bapak Ibu, please remember the 3 S's, ya. Oke, by the way, Bapak Ibu sudah tahu belum ini? Saya mau share sedikit information ya. Kalau sekarang Binus School Bekasi, Binus School itu sudah ada di Kota Semarang juga loh. Benar sekali ya, Miss Elsie? Right, Nah, Miss Imelda. So Bapak Ibu boleh consult nanti ya dengan tim kita, tim marketing kita, dan juga dengan Miss Elsie langsung ya. Miss Elsie, if they would like to ask some information about Binus School Semarang. Yes, of course, Miss Imelda. You're welcome. Alright, so Bapak Ibu, sesuai dengan topik talk show kita hari ini, yaitu explore your child's passion during the pandemic, maka 1 jam ke depan nanti kita akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk bisa mengenali bakat dan minat anak kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan seperti saya sudah introduce tadi di awal, kita akan hadirkan langsung expertnya Bapak Ibu. Dan kebetulan nih ya Bapak Ibu ya, percaya atau tidak, merupakan kembaran dari Miss Email. Ya, yang mau komplain tidak usah disampaikan ya. Oke, narasumber kita hari ini adalah Rensia Sanvira, seorang kanselor anak sekaligus seorang influencer. Ibu muda dari 2 anak ini juga merupakan founder dari mamalife.id. She's a certified graphologist, a licensed practitioner of neuro-linguistic programming, communication expert, behavior assessor diploma, and fingerprint analysis. Wow, isn't that impressive, Bapak Ibu? Nah, saya yakin nih, pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin berbincang-bincang langsung dengan Mom Rensia. Tapi tahan dulu Bapak Ibu, kita saksikan dulu yang satu ini. Jess, kamu punya handphone aja deh, Jess. Apa? Untuk login. Aku belajar gambar. Ngapain sih belajar gambar? Belajar matematika aja loh yang bener. Aku les nari. Ngawur aja. Belajar yang bener di sekolah, kamu urusin sana. Kamu jangan komplain kalau nanti anak kamu gedenya nggak jadi apa-apa. Karena waktu kecilnya dia pengen ikut kegiatan yang dia suka, tapi kamu selalu larang. Padahal bisa jadi apa yang dia suka itu potensinya untuk membawa dia sukses di masa depan. Karena untuk tahu minat dan potensi anak itu bukan tunggu dia dewasa, tapi sedini mungkin. Kalau kamu pengen tahu caranya gimana nemuin minat dan potensi anak, aku akan sharing langsung di pameran pendidikan virtual Eduforia tanggal 12 sampai 14 Agustus ya, dan acaranya ini free dan dibuka untuk umum. Orang tua dan anak bisa menjelajah akses ke acara ini. Kamu harus daftar dulu ya dengan cara scan QR code di poster ini atau via link di caption. Yuk temukan minat dan potensi anak di Eduforia. Alright, Bapak Ibu, would you please welcome Rensia Sanvira. Halo, selamat pagi, Mom Rensia. Apa kabar? Pagi, apa kabar semuanya? Oke, Els dan Sri Kintil, apa kabar by the way, Mom? Sehat? Baik semuanya. Jadi selain ngefans dengan Mom Rensia ini ya, Miss Imelda juga big fans dari Els dan Sri Kintil ya. Thank you. Oke, Mom Rensia, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara talk show kita hari ini dan sudah mau meluangkan waktu di tengah-tengah kegiatan yang pastinya padat sekali ya, Mom. Mom Rensia, salah satu kekhawatiran para orang tua, termasuk juga orang tua yang menyaksikan acara talk show kita pada hari ini, adalah ketidakmampuan anak untuk mengenali bakat dan potensi mereka sendiri. Bahkan saya dengar ada beberapa anak yang sudah menginjak masa remaja nih, Mom, ya, masih belum bisa mengenali bakat dan potensinya sendiri. Bagaimana tanggapan Mom Rensia mengenai hal ini? Apakah ini murni kesalahan orang tuanya? Oke. Nah, ini menarik banget untuk dibahas karena sebagai konselor anak ya. Jadi saya jadi konselor anak itu sebelum saya menikah malah. Jadi saya itu mengalami banyak banget kayak masalah seperti ini. Jadi orang tua yang anaknya nggak tahu nih bakatnya apa. Padahal kan kalau kita tahu ya, bakat itu yang sangat mendukung anak kita itu untuk mencapai kesuksesannya di masa depan. Betul. Nah, sebelumnya saya mau kasih tips dulu di awal untuk para orang tua yang ada di sini ya. Kalau kita mendidik anak atau kita membesarkan anak dari kecil, kita harus ingat satu hal. Kita itu tidak hanya membesarkan seorang anak, tapi kita membesarkan calon orang dewasa.
Karena banyak sekali orang tua yang merasa kita cuman membesarkan seorang anak, nanti tunggu dia dewasa baru diarahkan, tunggu dia dewasa baru diajarin. Menurut saya pemikiran itu kurang tepat. Karena apa? Kita sedang mempersiapkan calon orang dewasa nih. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, otomatis apa yang kita lakukan untuk anak kita itu lebih terarah. Karena kita sudah mempersiapkannya sedari dini untuk bekal kesuksesannya di masa depan. Nah, banyak sekali orang tua yang waktu konseling sama saya selalu bilang gini, nanti aja tunggu anaknya gede gitu ya. Terus nanti aja diajarin. Menurut saya itu sangat tidak tepat. Karena kebanyakan orang tua seperti yang saya bilang di awal, masih punya pemikiran kalau dia hanya membesarkan seorang anak. Betul. Padahal lupa nanti kalau misalnya dia sudah dewasa, itu ibaratnya dia sudah membuang banyak waktunya gitu loh. Nah, saya sering bilang ke para orang tua, kalau misalnya apa yang kita lakukan dari kecil sampai dia dewasa nanti, kalau itu tidak terarah, otomatis semua waktu, semua biaya, semua uang yang kita keluarkan hanya menjadi sebuah expense. Tapi bedanya, kalau dari kecil kita mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang itu terarah dan mungkin sesuai dengan minat dan bakatnya, itu maka semua yang kita keluarkan itu bukan hanya expense, tapi sebagai investasi. Itu investasi yang tepat untuk bekal anak kita nanti waktu dewasa. Nah, sekarang saya mau jelaskan gini, ada anak-anak yang ada 2 tipe anak. Jadi pertama itu anak-anak yang bisa mengeluarkan bakatnya sendiri, dalam arti kalau misalnya kita lihat ya, anak-anak misalnya kita lihat di YouTube, anak-anak yang prodigi, yang sangat ahli di bidang tertentu, contohnya di bidang musik, yang sampai misalnya 5 tahun sudah bisa main lagu, main musik dengan begitu hebat gitu ya. Tapi itu anak-anak yang memang sudah bisa mengeluarkan bakatnya sendiri, memang bakatnya itu bisa terlihat. Tapi ada anak yang perlu bimbingan, perlu diarahkan. Karena satu hal saya percaya gini, ketika Tuhan menciptakan seorang anak, dia tidak mungkin tidak dikasih jalan hidup. Dalam arti rencana Tuhan untuk setiap anak itu selalu indah. Tidak ada rencana yang mencelakakan, itu tidak ada. Dan setiap Tuhan menciptakan anak itu pasti dibekali dengan kelebihannya masing-masing. Nah, tugas orang tua ini sebenarnya adalah apa? Kita percaya dulu kalau anak kita ini punya kelebihan. Anak kita ini sudah punya jalan hidup dari Tuhan yang sebenarnya kita ini tinggal arahin aja gitu loh. Kelebihan yang anak-anak punya ini sebenarnya intinya bukan kita yang mengusahakan loh, itu sudah dari sananya. Dia diciptakan Tuhan, dia dikirimkan, dititipkan ke kita, itu sudah satu package dengan jalan hidupnya, dengan rencana hidupnya, dengan bekal-bekal kelebihannya. Karena apa? Kelebihan yang dia punya ini sebenarnya sudah ada kayak bekalnya untuk nanti dia kesuksesannya waktu dia dewasa. Nah, ada anak-anak yang belum bisa menemukan ini, tapi tugas orang tua hanya membantu menemukan ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah waktu kecil, nah ini mungkin banyak orang tua ya, yang sering banget melarang anaknya nggak boleh melakukan ini itu. Padahal kalau misalnya untuk anak-anak yang tidak bisa mengetahui dulu bakatnya apa sedari dini dan dari dirinya sendiri, itu perlu bantuan orang tua untuk mengenalkan sebanyak mungkin activity atau kayak kegiatan-kegiatan yang itu dia nanti akan dari situ dia lebih tahu, dia lebih suka yang mana. Contohnya jangan kita takut untuk membiarkan anak mencoba, apalagi dia sedari dini. Kadang itu kan ada anak ya, apalagi yang sekarang itu suka banget orang tua itu memberikan gender untuk mainan tertentu, misalnya masak-masakan nggak boleh untuk anak cowok. Cowok, ya. Kalau saya bilang, kenapa gitu loh. Kalau kita lihat banyak chef-chef yang terkenal, banyak chef-chef hebat itu cowok. Jadi kita sebenarnya tidak boleh memberikan gender untuk mainan tertentu. Kecuali kalau misalnya anaknya misalnya sudah kelewat dari norma-norma yang ada gitu ya. Makanya saya sembari ini saya juga sering mengingatkan, kita nggak perlu takut kalau misalnya memberikan mainan
yang mungkin kalau menurut orang-orang itu gendernya untuk cewek aja atau untuk cowok aja. Misalnya gini, kenapa anak cewek kita nggak boleh main robotika? Misalnya dia bakatnya di sana, suatu saat dia menjadi seorang yang bisa membuat robot yang sangat hebat, kenapa kita larang gitu loh? Karena kan kebanyakan kita merasa, ngapain anak cewek main robot? Atau juga misalnya gini, ngapain anak cowok main masak-masakan ya? Kadang kan yang bikin ribet itu sebenarnya bukan orang tuanya sih, saya ngerti. Omongan orang yang membuat itu ribet. Jadi kalau misalnya kita nih damai-damai aja nih kasih anak kita mainan masak-masakan, misalnya anak kita cowok Masakan main ya. masak-masakan gitu ya. Kita damai-damai aja, kita happy-happy aja. Tapi yang bikin ribet kan dengerin omongan orang. Jadi dengerin omongan tetangga, dengerin omongan orang yang kayak bilang, kok anak kamu dikasih mainan gitu, apa jadinya nanti gitu ya. Kita sebenarnya nggak perlu terlalu mendengar omongan orang, karena yang menjadi faktor yang penting itu kita dan anak aja. Orang lain itu tidak in charge nanti dengan kesuksesan anak kita. Dia juga tidak in charge dengan masa depan anak kita. Kalau sampai kita hanya mendengarkan omongan orang lain, otomatis nanti akhirnya kita yang menyesal. Siapa tahu kalau memang itu bakatnya anak kita nanti, karena anak-anak yang belum bisa mengeluarkan bakatnya itu harus kita kenalkan banyak sekali activity. Nah, dari permainan itu juga termasuk activity. Nah, jadi kalau jangan takut dengan memberikan mainan yang di luar gender yang menurut kata dunia itu misalnya buat cewek, itu buat cowok ya. Selama kalau misalnya kita takut, ya nanti kalau misalnya gede jadi kecewek-cewekan gimana gitu kan. Itu ketakutan orang tua. Gini, dari kecil sedini mungkin itu kita harus kasih tahu anak gendernya dia itu apa. Contohnya saya sama Els, dari kecil saya selalu bilang, Els itu anak cewek ya. Anak cewek itu duduknya yang sopan. Anak cewek kalau pakai rok itu nggak boleh kayak lompat-lompat di meja misalnya gitu. Kita yang harus dari kecil, dari dia dini, kita harus kasih tahu gendernya itu apa. Dia cewek atau cowok. Dan jangan Jangan punya anggapan nanti dia tahu sendiri, iya dia tahu. Tapi ada baiknya kita memberitahu di awal sesering mungkin dia itu apa. Karena jujur, kalau kita melihat perkembangan zaman ya, apalagi sekarang udah zamannya TikTok yang di mana-mana itu sudah kayak ada transgender. Ini kayak kita ngomongin masalah masalah-masalah yang terjadi. Ada yang mungkin LGBT gitu ya. Nah, kita sebenarnya tidak bisa melarang anak untuk tidak melihat itu sama sekali, ya tidak bisa gitu loh. Karena itu sudah dunianya begitu, gitu kan. Nah, nanti mereka tambah gede, nggak mungkin kita juga kayak eee, intinya kayak menjaga anak kita 24 jam. Itu kan kita nggak mungkin, ya kan. Yang bisa kita lakukan apa? Membuat karakternya dia itu jadi dulu. Dalam arti dia sudah tahu dia itu cewek atau cowok, terus bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai seorang cowok atau harus yang dilakukan sebagai orang cewek. Itu kita yang harus tanamkan di dalam dirinya dia. Jadi nggak perlu takut selama kita sering ngomong. Jadi kalau misalnya, malah Els itu marah kalau misalnya ada yang godain dia, Els itu cowok, misalnya gitu kan. Kadang kita nggak bisa juga mengatur orang nggak boleh godain gitu kan. Benar, Itu benar. terjadi begitu saja. Nah, kadang dia digodain misalnya, "Ah, Els bukan cewek, Els itu cowok," gitu ya. Dia marah, dia sudah tahu gitu, dia sudah tahu gendernya, gitu loh. Dan saya selalu tegaskan ke Els, Els boleh Els punya hak untuk ngomong kalau Els nggak suka sesuatu omongan orang, itu haknya dia. Nah, ini juga penting. Banyak kita yang lupa mengajarkan anak kalau dia tuh punya hak untuk ngomong pemikirannya dia kalau dia tidak suka dengan itu. Nah, kalau saya selalu mengajarkan Els karena apa? Biarkan dia tambah dewasa. Dia itu bisa dengan tegas menolak omongan orang lain kalau itu tidak sesuai dengan dirinya. Nah, kenapa saya tegaskan ini dan ini penting juga untuk orang tua karena kita harus membuat anak kita tahu kalau tidak semua omongan orang itu boleh dia masukkan ke pikirannya, boleh dia iyain, boleh dia turutin. Karena banyak sekali kita selalu merasa gini, ngajarin anak gini, kalau sama orang lain itu harus sopan. Jadi kayak kita nggak boleh nggak setuju, kan banyak nih
orang tua yang bilang kayak gitu, misalnya ada saudaranya nih, apalagi saudaranya ngomong sesuatu ke anak, terus anak kita tuh seakan tidak boleh tidak setuju dengan ungkapan dari saudara atau dari orang lain. Inilah yang membuat dia akhirnya nanti gedenya dia tidak bisa menolak ajaran yang salah dari orang lain. Karena dari kecil kita selalu harus tekankan gini, sama orang tua itu nggak boleh ngelawan. Sama orang maksudnya sama anggapan orang lain itu tidak boleh, maksudnya kita harus iya gitu ya. Ya, Memang benar-benar. kita harus tetap mengajarkan sopan santun ke orang tua, hormat ke orang tua iya. Tapi untuk pemikiran dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, apalagi yang sesuai dengan maksudnya didikan dari orang tuanya, dia ada hak untuk berkata tidak. Jangan dimarahin kalau dia memang mengutarakan maksud hatinya, mengutarakan apa yang menjadi di pikirannya. Karena apa yang nanti kita membentuk karakter anak kita waktu gede itu dimulai dari sekarang. Kalau kita selalu melarang dia untuk ngikut aja intinya gitu ya, dia akan menjadi seperti itu. Ibaratnya saya sering bilang, kita itu membentuk seorang anak itu seperti kayak membentuk tanah liat ya. Tanah liat itu anak sampai usia SD bahkan mau masuk SMP itu sebenarnya dalam kondisi tanah liat itu masih basah. Jadi kita masih bisa bentuk dia. Tapi semakin lama ini tanah liat sudah mengering nih. Ya, kalau kita misalnya dia udah mulai masuk maksudnya pertengahan SMP atau SMA biasanya itu di bawah 12 tahun itu masih bisa kita rubah. Tapi kalau misalnya sudah di atas 12 tahun itu susah banget untuk kita rubah karakternya. Karena apa? Itu semuanya sudah jadi. Ibaratnya tanah liat itu sudah Ya, kering. sudah jadi, sudah kering ya, Mam ya. Sudah sangat susah banget untuk kita ubah lagi. Betul, Jadi betul. jangan tunggu anak kita nanti dewasa. Jadi ubahlah maksudnya kalau misalnya gini, ada karakter yang tidak mau maksudnya ada karakter yang salah, atau misalnya perilaku anak kita yang salah, ubah sekarang. Jangan tunggu nanti dia dewasa. Makanya saya sering menyarankan ke orang tua gini ya, anak-anak itu jangan dimaklumin, anak-anak itu diajarkan. Diajarkan. Apalagi ini penting banget banyak orang tua yang salah memposisikan dirinya. Seperti ini contohnya. Banyak orang yang merasa kalau misalnya waktu anaknya anak-anak, dia menjadi teman. Tapi kalau nanti anaknya udah dewasa, dia malah memposisikan diri jadi orang tua. Itu malah kebalik, dalam arti gini, waktu anaknya kecil dia jadi teman, orang tuanya jadi teman, jadi dibiarin aja. Jadi anaknya ngapain aja, iyalah nggak apa-apa, nanti aja dibenerin kan dia, maksudnya kan masih Masih anak-anak. kecil, masih anak-anak ya, Mam. Tapi waktu nanti dia dewasa, orang tua benar-benar mengeluarkan figur orang tuanya nih. Jadi benar-benar yang kayak ini nggak boleh, terus malah mau dirubah, malah yang kayak jadi kayak orang tua yang lebih otoriter gitu ya. Ke Betul. waktu anak itu dewasa, menurut saya ini kayak kebalik. Waktu kecil seharusnya kita harus jadi orang tuanya. Kita harus keluarkan figur orang tua kita, dalam arti waktu kecil nih dia nggak tahu loh mana yang benar mana yang salah, kita ajarin dulu, kita bentuk karakternya dulu. Nah, waktu dia dewasa inilah kita harus jadi teman, bukan lagi kita jadi orang tua lagi. Karena apa? Untuk mendidik anak dewasa itu lebih susah daripada mendidik anak-anak, karena dia sudah punya pemikirannya sendiri, punya keputusannya sendiri. Makanya kenapa kalau anak-anak sudah dewasa kita lebih tepat untuk menjadi temannya dia, bukan jadi orang tua lagi. Nah, makanya jangan kebalik. Jadi orang tua ini waktu masih anak-anak. Jadi betulkan dulu semua karakternya. Jadi apapun yang kita mau ajarkan termasuk secara agama, itu semua ajarkan sedini mungkin. Dia masih belum punya keputusannya sendiri. Dia masih belum punya keinginan untuk misalnya yang tidak benar, itu belum. Makanya kita harus didik dulu, tekankan dulu mana yang baik. Gitu ya. Jadi oke, mungkin kembali lagi kita harus kenalkan banyak sekali activity ke anak sedari dini supaya anak itu mengenal apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi bakatnya. Karena kalau anak tidak diberi kesempatan untuk mengenal, tidak diberi kesempatan untuk dikenalkan dengan banyak activity gitu ya,
itu dia akan susah menemukan. Misalnya dia itu sangat jago sekali dalam bidang robot, misalnya robotika. Saya pernah nemuin tuh, saya pernah konseling sama anak cewek itu ternyata orang tuanya itu panik, dia udah gede, dia itu nggak pernah, katanya gini, nggak pernah tahu bakatnya apa, dari kecil anaknya nggak punya bakat. Sedangkan kalau saya konseling biasanya anaknya saya panggil, dia sudah mau kuliah, terus saya tanyain gitu ya, kamu dari kecil sukanya apa? Singkat cerita dia bilang, saya dari kecil itu suka sekali dengan robot. Tapi sama orang tua saya dibilang nggak boleh, karena ngapain gitu ya, ngapain kayak anak perempuan pegang robot, itu mainan buat cowok. Dan juga dari kecil waktu ternyata dia di sekolahnya itu sangat suka banget pelajaran elektro. Jadi di waktu itu di sekolah kan ada yang namanya pelajaran elektro ya. Waktu dulu zaman saya ada sih, tapi nggak tahu kalau nggak tahu zaman sekarang. Dulu zaman saya juga ada pelajaran elektro di mana dia kan kayak buat kayak elektronik gitu. Nah, dia sangat suka sekali pelajaran itu. Tapi sama orang tuanya tidak begitu dihiraukan. Dia orang tuanya lebih memikir kamu lebih prestasi di bidang lain, kamu lebih ini aja apa? Kayak nilai-nilai mata pelajaran lain, contohnya yang dibanggakan misalnya matematika itu harus bagus. Sedangkan anaknya semakin lama semakin stres karena apa? Bukan itu kemampuannya dia. Nah, waktu waktu konseling, saya bilang akhirnya saya tahu bakatnya dia, akhirnya juga saya tes juga dan benar bakatnya di sana. Saya ngomong lagi sama orang tuanya. Kalau kondisinya kayak gini sebenarnya kembali lagi ke orang tua. Seorang konselor bisa menyarankan, siapapun juga bisa menyarankan, tapi kembali lagi itu anak orang tuanya. Jadi keputusan orang tua mau mengizinkan atau enggak. Makanya sebelum kita nanti tahu tentang bakat dan minat anak, kita harus punya mindset dulu. Apakah kita benar-benar mau mengizinkan anak menjadi versi yang terbaik dari dirinya? Dalam arti bukan lagi keinginan orang tua lagi yang kita tekankan dalam diri anak. Contohnya misalnya saya ingin anak saya jadi dokter gitu ya. Sedangkan dia sama sekali bukan bakatnya dokter. Nah, kita siap nggak untuk menerima kelebihan anak kita menurut versi terbaik dari dirinya, bukan yang menurut kita benar. Karena memang orang tua kan merasa kadang ya orang tua yang lebih tahu, iya kita percaya orang tua memang lebih tahu dari anak. Tapi kita juga nggak boleh menjadi orang tua yang tidak fleksibel, dalam arti kita nggak mau lihat juga kemampuan anak apa, bakatnya anak apa, kita nggak mau lihat, itu juga tidak tepat. Nah nanti ujung-ujungnya jangan komplain kalau anak akhirnya tidak menjadi apa-apa. Saya sering pakai satu contoh, kita tahu semua pemain bola terkenal banget itu Cristiano Ronaldo ya. Dia itu waktu kecilnya memang tahu kerjaannya apa, dia itu kerjanya itu cuma main bola terus. Bayangkan kalau misalnya kita jadi orang tua, kalau misalnya lihat anaknya main bola terus kita pasti ngomel kan, kita pasti marah, iya kerjanya kok main bola, kenapa nggak belajar gitu ya. Coba kita bayangkan gini, kalau memang itu bakatnya dia, kalau itu memang potensi yang sudah Tuhan taruh dalam diri dia untuk menjadi seorang pemain bola terkenal, itu lihat ya, kalau misalnya Tuhan sudah merancangkan dia untuk menjadi seperti itu dan dikasih kelebihan seperti itu, sukses itu tinggal mengikuti aja. Jadi kita nggak perlu berusaha untuk membuat anak kita sukses, enggak, sukses itu tinggal mengikuti aja, asalkan kita membimbing dia dengan tepat. Bayangin sekarang Cristiano Ronaldo ya, dia main bola setiap hari aja dibayar dengan sangat mahal. Jadi dia sampai misalnya gini, fotonya dia dicetak aja dibayar gitu ya, namanya dia dicetak di kaos aja dibayar. Jadi betul. Ya, jadi kalau misalnya kita bayangkan kalau dulu orang tua Cristiano Ronaldo itu ya pinginnya memaksa dia jadi dokter. Apakah dia seterkenal ini, apakah dia sesukses sekarang? Tentu tidak gitu loh. Jadi makanya sebelum nanti kita tahu bakat sama minat anak, kita orang tua itu harus open mindset kita dulu. Jadi kita harus membuka pikiran kita dulu, kita siap nggak menerima kalau anak kita punya bakat dan minat yang berbeda dengan keinginan orang tuanya. Seperti itu. Oke, thank you so much ya Mam Rensia untuk sharingnya. Saya sedikit mengambil kesimpulan ya Mam Rensia ya, bahwa sebagai orang tua, porsi kita adalah untuk memberikan kesempatan ya Mam. Membuat dia semakin cepat gitu potensinya keluar. Nah, kita harus cari tahu dulu dia suka mana. Pertama mungkin dari Kidzona itu, atau kita bisa kenalkan juga
di rumah misalnya kita punya berbagai activity, kita boleh kenalkan ya. Kedua, itu boleh sebenarnya dari YouTube itu sebenarnya sangat bagus loh. Kita sebagai orang tua zaman sekarang yang dinamakan orang tua milenial gitu ya. Kita jangan menjadikan YouTube itu musuh sebenarnya, karena dari YouTube kita juga tahu banyak hal yang kita bisa kenalkan banyak activity. Apalagi di YouTube itu kan activity anak itu kan banyak banget. Betul, betul. Nah, saya dulu tahu Els itu suka banget sama acting karena malah dari YouTube. Dia itu suka banget ngelihat yang di YouTube itu bukan yang mainan, bukan yang cuman senang-senang. Dia tuh suka ngelihat anak lain itu berakting. Dan yang dilihat itu terus. Nah, dari situ saya akhirnya tahu, oh anak ini tuh sangat tertarik dengan dunia kayak acting gini. Dunia Acting. kayak dia harus mengeluarkan ekspresinya, kayak gitu. Nah, dulu pernah saya ikutin, maksudnya saya liatin dia tentang anak-anak main piano, dia nggak seberapa tertarik gitu ya. Tapi kalau sudah yang namanya anak acting, itu dia tertarik banget. Jadi dia sampai ngeliatin itu serius. Nah, akhirnya saya tahu itu kan. Nah, dari situlah saya ajak dia buat konten. Karena saya merasa, oh anak ini suka banget acting. Kenapa nggak saya ajarin aja, maksudnya saya bina aja dari kecil gitu kan. Nah ternyata memang kayak cepet banget anak ini diarahkan. Nah karena dari dulu saya malah taunya itu dari YouTube. Oke. Jangan takut juga untuk memberikan anak kita gadget, nggak perlu takut, asalkan kita sebagai orang tua memberikan batasan yang jelas. Jangan takut kecanduan. Kalau kita sebagai orang tua sudah memberikan batasan yang jelas, anak tuh nggak mungkin candu. Contohnya, Els itu selalu saya dulu bilang, Els boleh nonton YouTube sehari itu maksimal sejam, ya kan? Nah, waktu sejam kita sebagai orang tua harus tegas dan tega. Dalam arti, kalau misalnya anaknya nggak mau, kalau anaknya nangis-nangis ya tetap diambil. Maksudnya gini, waktu anak kecil jangan sampai ngalah sama anak. Karena kalau misalnya kita ngalah sama anak, ya nanti anak itu tidak akan tahu rules-nya bagaimana. Ya, yang sebenarnya membuat anak candu itu kan bukan anaknya loh, orang tuanya sendiri. Orang tua yang tidak tegas. Kalau selama orang tua tegas dan anak itu bisa mengikuti rules-nya, bisa mengikuti aturannya, itu anak itu nggak mungkin candu karena dia sudah tahu kapan ini aku bolehnya kapan. Aku nggak bolehnya kapan. Tapi kalau selama orang tua nggak tegas, contohnya hari ini boleh, besok nggak boleh, hari ini anak nangis-nangis dikasih terus, besok nggak boleh. Terus besoknya lagi dia nangis-nangis sampai marah-marah, dikasih lagi. Ya, anak ini nggak tahu boleh apa nggak sebenarnya, gitu loh. Makanya kita harus buat rules yang jelas, kita harus tegas. Jangan kebanyakan orang tua itu kasihan, ngalah. Kalau misalnya anaknya sudah nangis-nangis, marah-marah, dia ngalah. Kalau kita sampai nggak bisa ngatasin anak kita waktu dia kecil, bagaimana kita bisa mengatasin dia waktu dia dewasa? Susah sekali. Kecil aja kita selalu ngalah. Gedenya apakah kita harus selalu ngalah? Makanya maksudnya gini, kita harus tepat. Jadi waktu kecil kita ajarkan, kita harus tega, kita harus tegas. Anak tidak akan menganggap orang tuanya jahat selama kita masih punya bonding yang bagus dengan anak. Ya jangan, maksudnya gini, kita sudah tegasin nggak boleh gadget, maksudnya nggak boleh lebih dari 1 jam. Tapi sepanjang hari anaknya cuma dimarahin, anaknya cuma kayak dilarang-larang. Nah, mungkin anak akan merasa orang tuanya nggak sayang. Tapi kalau masalah orang tua sayang ini ada banyak banget yang harus dibahas karena kadang kita sebagai orang tua itu ya, kadang kita merasa mencintai anak itu menurut apa yang kita anggap benar. Padahal kita sebenarnya harus mencintai anak itu sesuai apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita anggap benar. Karena ini kendalanya, banyak orang tua yang merasa gini, aku sudah sayang sama anakku, tapi banyak anak-anak yang bilang, mamaku nggak sayang aku. Pertanyaannya, kenapa? Orang tua sudah bilang, aku sayang banget sama anak. Nggak ada orang tua yang nggak sayang banget sama anak, iya. Tapi mungkin dia mencintai anak menurut apa yang dia rasa cinta itu benar. Tapi anak nggak nyampe, karena anak merasa bukan cinta itu yang aku inginkan. Ada bentuk cinta yang lain yang aku harapkan dari seorang mama dan seorang papa. Ya, ini mungkin kalau masalah ini panjang nih, bahasanya panjang. Kita balik dulu ke yang tadi ya, yang ke masalah bakat. Nah, jangan takut juga kasihin YouTube, kita kasih tontonan hanya karena apa? Kita kan kepingin tahu nih, anak kita tertariknya dalam hal apa gitu loh. Kita boleh juga
kasih di YouTube. Nah, untuk masalah kalau misalnya anak ini di pandemi seperti ini ya, memang kan kita nggak bisa ngikutin kursus offline karena memang nggak ada. Apalagi dulu Els sangat suka dengan balet. Oke. Jadi selama saya tahu dia suka balet, tapi selama pandemik itu kan kelasnya offline, nggak ada balet. Sedangkan dia di rumah dia nggak mau sama sekali. Ya udah saya nggak paksa gitu loh, karena memang saya tahu balet itu bukan menjadi yang utama buat dia. Karena semakin kita paksa dia melakukan hal yang dia tidak suka, otomatis emosinya dia ke lain-lain itu terpengaruh. Dia jadi yang gampang marah, dia malah nanti akhirnya nggak mau acting sama saya, seperti itu. Nah, jadi kita tanyain baik-baik, Elsieva nggak mau balet sekarang, nggak mau, ya udah. Tapi Els mau apa? Els mau piano aja sama acting misalnya gitu. Oke. Selama pandemik Els oke, karena memang saya tahu ya. Saya sendiri aja kalau misalnya ikut kelas online itu berat loh. Bosen pasti. Jadi apalagi masanya anak-anak sekarang, anak-anak yang kecil di bawah 5 tahun misalnya ya. Itu kan masa-masa sebenarnya dia yang paling fun di sekolah. Jadi dia main di playground sama temannya, terus dia nari-nari, dance-dance sama temannya, sedangkan dia harus di rumah. Jadi sebagai orang tua saya juga harus ngerti kondisinya, saya harus ngerti posisinya gitu loh. Jadi, tapi saya tetap tidak membiarkan Els begitu saja, dalam arti tetap saya arahkan. Kalau Els nggak mau balet, Els mau apa yang lain. Nah, kita bisa pilihkan dia sesuatu yang lain yang mungkin menurut kita memang dia masih ada rasa interestnya, masih ada rasa sukanya di bidang itu, kita coba kembangkan dulu selama pandemi. Jadi kalau bisa selama pandemi kita juga harus kayak gini, cari hal-hal yang memang bisa kita lakukan di saat ini. Memang susah kan kalau misalnya kita ajak dia misalnya ke pameran pendidikan untuk cari apa tahu yang misalnya dia suka apa, contohnya misalnya ada pameran yang kayak kursus-kursus tertentu gitu ya, memang agak susah kondisi sekarang. Ya cara paling gampang sebenarnya dari YouTube sih, karena dari YouTube itu banyak banget yang kita bisa kasihkan ke anak, karena sesuatu yang mungkin memang bakatnya dia, itu biasanya dia itu akan tertarik untuk melihat hal itu juga. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya itu sangat membantu juga di kondisi pandemik seperti ini ya. Seperti ini ya, Mam ya. Okay. Tapi balik lagi tadi ya, Mam ya. It's okay gitu kalau anak kita memang diberikan YouTube atau gadget seperti itu ya. Tapi sebagai parent kita juga harus, saya belajar bahwa kita harus make clear rules atau agreement di awal dan kita harus konsisten sebagai orang tua. Oke. Terima kasih. Tips yang sangat baik sekali, bagus sekali ya, Mam. Oke. Nah, menarik sekali ya Bapak Ibu perbincangan kita dengan Mam Rensia. Saya lihat banyak sekali antusiasme di meeting chat box, Mam. Oke, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan Mam Rensia ya. Boleh menggunakan feature raise hand atau boleh mengetik pertanyaannya di meeting chat box. Oke, saya cek dulu. Kita sudah ada Ibu Anne Mary Tilaar yang sudah raise hand. Selamat pagi Ibu Anne. Selamat pagi, Miss. Oke, boleh berbincang langsung dengan Mam Rensia. Langsung aja ya saya ya. Halo Miss Rensia. Halo. Ini ceritanya agak curhat dikit ya. Iya. Jadi saya punya anak yang udah remaja nih, Miss. Nah, tentunya kan kita mikirin untuk masa depan dia nantinya gimana ya, mau jadi apa gitu. Nah, memang cita-cita anak saya ini dari dulu, dari kecil itu konsisten untuk jadi pilot. Dan kita sebagai orang tua melihat profesi tersebut oke pada waktunya saat itu memang mendukung sekali gitu. Tapi kan keadaan berubah ya, Miss. Pilot sekarang ya that's the situation gitu. Terus sepertinya anak saya juga memahami ke arah sana, harus merubah gitu loh ininya dia. Tapi anak saya tuh sukanya masak loh, Miss. Padahal prestasi akademiknya dia, jadi dia itu sekolah memang di sekolah nasional, tapi cukup baik lah ya, maksudnya itu sekolah yang cukup baik. Kami percaya diri bahwa anak ini cukup baik dan prestasinya itu juga sangat tidak mengecewakan. Kok dari
dari hati gitu kok kayak nggak rela gitu ya Miss ya, bahwa anak saya ini kok cita-cita ke depannya jadi chef. Tapi Miss memang Chef. sudah sempat bilang tadi ya bahwa contohnya pemain bola itu tadi. Tapi kan nggak semua bisa seperti itu ya Miss ya. Boleh nggak Miss di-share insight-nya tuh gimana? Thank Oke. you. Saya boleh tanya dulu nggak, ini anaknya umur berapa? Anak saya umur 15 tahun, tapi 15 dia tahun. sekarang udah kelas 12. Baru naik kelas 12. Oh, kelas 12. Ya. Nah, sebelumnya memang ikut kayak activity chef, pilot atau gimana? Maksudnya pernah kayak ngikutin Kalau chef itu sendiri dia itu suka masak di rumah, Miss. Apa juga nggak disuruh nggak di apa. Kadang-kadang udah di meja aja buat kita nih. Aku lagi coba-coba nih, Mam, gitu. Kadang-kadang buat dirinya sendiri tuh makanan udah disiapin sama si Mbak tuh utuh. Lah kok dia nggak makan? Masak sendiri nih anaknya. Gitu. Jadi memang itu dia tuh sehari-hari, Miss. Jadinya hampir apalagi masa dia sekolah di rumah. Itu tuh setiap hari bisa berapa kali dia masak sendiri. Kalau boleh saya tanya satu pertanyaan. Nah, harapan kamu sebagai orang tuanya ingin jadi apa? Harapan saya untuk kedepannya sih pengen anak ini sukses. Udah sih Sukses sebenarnya dalam hal itu apa kita aja. sebagai Oh iya, orang tambahan tua? satu lagi ya, Miss. Anak saya laki-laki. Ya, sukses dalam hal apa itu kan harus spesifik. Setiap orang tua itu pasti pengen anaknya sukses, iya. Tapi kalau tidak ada arahannya, bagaimana dia bisa sukses? Dalam arti kita cuma bilang kamu harus sukses gitu ya. Tapi tidak ada kayak kita harus spesifik dalam arti kamu sukses dalam bidang apa. Contohnya kamu sukses jadi dokter misalnya, kamu sukses jadi pilot, kamu sukses jadi chef misalnya. Sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus punya spesifik. Kita pengen anak kita sukses jadi apa. Kita nggak bisa secara gamblang ya dalam hal kesuksesan anak. Nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya sukses. Pasti setiap orang tua pengen anaknya sukses. Pertama juga kita perlu tahu spesifik kita pengen anak kita itu sukses dalam hal apa dulu. Kalau misalnya anak kita sukses dalam hal chef, misalnya ya dia jadi chef hebat, apakah itu kita tidak bisa bilang dia sukses? Karena kan harapannya tadi pengen anaknya sukses. Kalau misalnya dia jadi chef, terus dia sukses banget, dia punya satu restoran terkenal, apakah tidak bisa dibilang juga dia sudah sukses? Nah, kita sudut pandang sebagai orang tua gitu ya, Miss ya. Ini ya mungkin gitulah, saya orang tua yang masih mungkin pemikirannya tuh masih yang mainstream gitu ya. Cuman sekarang ini kan kita tuh di Indonesia gitu ya, Miss ya, yang untuk hal-hal tertentu itu masih ada pakemnya sendiri gitu. Anak-anak itu dianggap akan sukses ke depannya kalau misalnya dia lulusan misalnya bisnis, lulusannya hukum gitu misalnya. Mungkin saya masih old school parents yang berpikiran tuh seperti itu. Makanya sekarang saya kepingin dibukakan nih, supaya juga saya nggak bikin anak saya stres gitu. Ini pengalaman saya sendiri deh. Saya itu kuliahnya bisnis, padahal saya dari dulu suka banget sama psikologi. Tapi orang tua saya merasa ngapain jadi seorang psikolog itu kayak nggak terang-terangan aja ngomong katanya nggak ada masa depannya di Indonesia. Yes. Dulu orang banyak beranggapan kayak gitu, tidak ada masa depan psikolog, kayak nggak banyak orang tertarik ke psikolog kayak mau jadi apa gitu. Sedangkan saya diminta untuk jadi kuliah bisnis supaya bisa membantu usaha orang tua, dan katanya orang tua saya bakal sukses banget kalau misalnya saya mengerti bisnis. Oke. Saya sebagai anak saya nurut. Oh iya, jadi akhirnya setelah tapi saya suka banget dengan dunia psikolog gitu ya, dengan dunia ya tentang psikologi, tentang behavior, tentang human gitu. Ujung-ujungnya kalau saya bisa ngomong sekarang nih ya, saya itu tidak suksesnya jadi bisnis loh. Saya meskipun dipaksakan mengikuti kata dunia yang dibilang bisnis itu bagus gitu ya, saya tidak sukses di sana. Ujung-ujungnya saya kembali lagi ke apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saya. Jadi saya nggak tahu juga karena dari dulu saya sangat suka banget dengan yang namanya psikologi gitu ya. Jadi sekarang saya malah tidak memegang sama sekali tentang bisnis itu. Dulu memang sebelum merit malah mungkin saya punya banyak bisnis gitu ya. Akhirnya saya bisa buktikan gitu sekarang, kayak secara finance juga saya jauh lebih, intinya kalau saya bilang saya jauh lebih diberkati, saya jauh lebih sukses itu di bidang psikologi sekarang dibanding dengan
dibanding dengan waktu saya bisnis gitu ya. Waktu saya bisnis itu struggle-nya tuh banyak. Karena mungkin apa? Saya nggak terlalu punya minat di sana. Sedangkan makanya saya tadi bilang, kalau misalnya kita punya anak gitu ya, kayak saya, kita kalau memang kita sudah tahu dia memang punya minat dan bakat di sana, sebenarnya kita jadi orang tua nggak usah khawatir kalau dia tidak sukses sesuai dengan kata dunia. Asal itu kita taunya itu benar. Dalam arti kita tahu bakat dan minatnya itu tepat. Nggak usah takut dia nggak sukses. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah tahu minatnya dia, kita sudah tahu apa yang terbaik dari dirinya dia, kita tinggal arahkan ke sana. Anggap aja kita itu menyetujui jalan Tuhan untuk hidupnya dia. Kesuksesan itu ngikutin sendiri. Saya sekarang jujur, saya bukan mau sombong, bukan mau apa gitu ya. Saya itu karena memang sudah dari dulu pinginnya kayak sharing tentang psikologi. Saya mungkin orang dunia bilang, mau jadi apa psikolog? Mau jadi maksudnya mau bisa sesukses apa jadi psikolog gitu ya. Tapi sekarang saya bisa buktikan ke orang-orang yang dari dulu ngomong saya secara finansial, karena sukses orang tua sudahlah kayak terang-terangan ngomong, bukan ngomong tentang sukses kayak gelar, enggak loh. Suksesnya orang tua itu pengen anaknya punya banyak duit, itu udah kayak faktanya. Nah, secara finansial saya bisa buktikan saya jauh lebih bisa berhasil di bidang ini gitu ya, dibanding dengan maksudnya mereka yang punya bisnis, malah yang punya online shopping di rumah misalnya gitu kan. Karena saya tahu dalam diri saya cuma mau menjadi versi yang terbaik dari diri saya, dan kesuksesan itu mengikuti. Karena satu yang saya yakini, satu yang saya pasti gitu ya, apapun yang saya sudah diciptakan untuk menjadi seperti itu, kita mau merubah seperti apapun itu nggak akan bisa. Jadi misalnya gini, saya dirubah untuk menjadi seorang dokter, belum tentu saya sukses loh. Belum tentu. Mungkin ini ada cerita yang relate banget. Kita tahu artis terkenal Isyana Saraswati ya. Isyana Saraswati itu papanya itu dulu guru saya. Dia memang seorang psikolog yang hebat banget, dan dari kecil dia sudah tahu Isyana ini bakatnya musik. Dia cerita sama saya, dan saya nggak mau menyia-nyiakan waktu dan tenaga anak saya, meskipun saya tahu kayak musik mau jadi apa di Indonesia, katanya dulu gitu. Ya kan? Musik mau jadi apa nih? Tapi dia waktu itu papanya dia bilang, tapi saya tahu kalau anak saya memang sudah ada minatnya ke sana dan dia sudah punya jalan hidupnya sendiri. Saya ini sebagai orang tua hanya harus mengarahkan saja. Percuma saya paksakan dia untuk menjadi apa yang saya inginkan, nantinya dia bakal nggak jadi apa-apa. Dia belum tentu dia juga sukses untuk ke hal-hal yang saya inginkan. Dan waktu itu dia akhirnya memutuskan Isyana itu waktu dari kecil tuh homeschooling loh. Isyana homeschooling, setelah itu dia waktu SMP dia langsung kuliah musik di luar negeri. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk sekolah hal-hal yang menurut orang dibilang itu hebat, contohnya matematikanya hebat, gambarnya hebat, kayak gitu ya. Dia menghabiskan waktu itu fokus ke bidang yang dia minati. Meskipun banyak orang merasa gini, kok anaknya nggak sekolah, kok anaknya homeschooling, padahal Isyana itu anak yang sangat pintar. Jadi jangan merasa kalau misalnya anak sekolahnya itu maksudnya di bidang akademis itu pintar banget, tapi berarti maksudnya bakatnya dia itu bukan di bidang akademis. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi Isyana itu anak yang pintar. Dia itu sangat pintar menangkap banyak hal, matematika bisa gitu ya. Dan orang tuanya merasa Isyana ini pintar. Justru banyak orang yang kenapa kok nggak jadiin dokter aja gitu kan? Kenapa nggak dijadiin insinyur aja misalnya gitu? Kenapa nggak jadiin arsitek aja? Kan dia pintar secara akademis. Tapi orang tuanya bilang, enggak, saya tahu minatnya dia bukan ke sana, meskipun dia pintar secara akademis. Pintar secara akademis itu berarti apa? Kemampuan otaknya untuk mencerna sesuatu. Itu yang dinilai secara akademis. Tapi kemampuan otak untuk menilai sesuatu, untuk mencerna sesuatu, untuk menganalisa sesuatu itu sebenarnya beda dengan minatnya. Nah, dia memang pintar, dia sudah dibekalin Tuhan otak yang sangat pintar untuk mencerna sesuatu, menganalisis sesuatu, dan seharusnya itu diarahkan juga mendukung minatnya dia. Akhirnya dia kan diikutin sekolah kan, Isyana Saraswati itu diikutin sekolah musik di luar negeri. Akhirnya dia jadi di sana, dia sampai Indonesia, dia sudah langsung jadi. Dalam arti dia sudah langsung jadi artis yang terkenal. Kenapa? Dia bakat di bidang itu. Dia bisa banget. Nah, nggak usah takut
kalau misalnya banyak yang gini, ya itu kan Isyana, belum tentu nanti anak saya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah mengikuti apa yang sudah diberikan Tuhan dalam dirinya, kita sebagai orang tua sebenarnya nggak usah takut. Itu sukses itu akan mengikuti sendiri. Nah, makanya kan, tapi kan tidak semua orang kayak Isyana, dalam arti kan tidak semua orang punya bakatnya musik gitu ya. Kita harus arahkan ke bakat dan minat yang masing-masing anak kita. Gitu loh. Kayak misalnya gini, masalah secara pandemik gitu ya. Dulu saya itu konseling anak itu banyak banget sebelum pandemik, tapi setelah merit akhirnya, apalagi setelah merit, setelah pandemik, saya itu mengurangi konseling. Jadi mungkin gini, secara finansial apakah itu turun? Iya, secara maksudnya logika iya gitu kan, karena saya sekarang sudah nggak konseling orang gitu ya, saya memilih juga nggak konseling orang, tapi ternyata nggak juga loh. Banyak hal lain juga ternyata digantikan dari yang tidak konseling, tapi sesuai dengan bakat saya, sesuai dengan minat saya. Gitu loh. Jadi sebenarnya orang tua kayak gini, ya memang saya tahu berat kalau misalnya kita tahu anak kita suka itu tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Nah, pertanyaannya ini penting banget. Apakah salah kalau kita mengarahkan anak kita sesuai dengan harapan kita? Nah, saya mau kasih tahu parents ya, tidak ada yang salah dengan keputusan kita ke orang tua, tidak ada yang salah. Asalkan kita siap menerima konsekuensinya. Dalam hal apapun yang kita lakukan, tidak ada yang salah. Karena apa? Itu anak kita, itu anak kamu, intinya gitu. Tidak ada yang salah. Asalkan kita harus siap menerima konsekuensinya. Kalau kita sudah siap, contohnya gini, oke, kalau misalnya kita tidak mau menerima sesuai dengan minat anak kita, gitu kan, terus kita mengarahkan dia ke hal lain. Apakah salah? Tidak, tidak ada yang salah. Tapi nanti siap ya konsekuensinya. Kalau misalnya anaknya, oh ternyata tidak jadi sukses. Ternyata anaknya nih malah stres nih. Terus kok akhirnya nggak jadi apa-apa. Kita harus siap. Intinya gitu. Selama kita kalau siap menerima konsekuensinya, apapun yang kita lakukan ke anak ya boleh-boleh saja gitu loh. Karena ya nggak ada yang bisa menghalangi kita juga ya. Kita mendatangkan 100 orang konselor pun bilang, misalnya arahkan aja anak ke B, terus orang tua tetap minat A, oke nggak apa-apa, dan nggak ada yang salah. Kita sebagai konselor juga tidak boleh kayak menghakimi, tidak. Itu anaknya, itu haknya. Kita hanya mau mengasih tahu gitu ya. Kita harus siap dengan konsekuensinya. Oke. Jadi jangan pusing kalau nanti kok anaknya nggak jadi apa-apa gitu ya. Jangan pusing karena apa? Kita sudah tahu konsekuensinya. Saran saya yang berikutnya, kasih 2. Jadi contohnya gini, kalau dulu saya kan bisnis, tapi saya suka psikologi. Oke. Cara yang saya lakukan sembari saya belajar bisnis, saya juga belajar psikologi karena saya merasa saya masih ada waktu kok untuk belajar psikologi. Nah, dari sini orang tua saya akhirnya melihat mana yang benar-benar sangat dominan di saya. Kita sebagai orang tua juga boleh, misalnya kita pingin anak kita jadi dokter, kita pingin juga anak kita misalnya jadi chef misalnya. Kita kasih aja dua-duanya. Kita arahin, kita ngomongin ke anak kita baik-baik, ayo kita cari tahu yuk, kamu nanti sukanya di mana, kamu potensinya di mana. Kasih 2 pilihan. Yang anak kita suka sama yang orang tua inginkan. Jalankan itu. Kita lihat sendiri hasilnya. Kalau misalnya anak kita misalnya sesuai yang kita paksakan, akhirnya tambah stres, tambah nggak mau ngerjain. Nah, sebenarnya kayak ya kita harus fleksibel, kita harus ngelihat. Kita mau terusin nggak anak kita mau paksain nggak anak kita di sana. Gitu loh. Jadi jangan sampai gitu. Jangan sampai hal yang kita lakukan itu ujung-ujungnya cuma jadi expense. Kita harus jadi investasi yang benar untuk anak kita. Oke, thank you so much Ma'am Francia ya untuk tips-tipsnya. Bagaimana ini Ibu Ana? Sudah dapat pencerahan? Sudah ya? cerah sekali, Miss. Thank you Cerah so much. Terima kasih ya. Oke. Saya akan ke meeting chat box lagi ini, Mam. Ada pertanyaan dari Ibu Namira. Ya, yang pertama saya mau bertanya, bagaimana tips mengatasi anak-anak yang selama pengajaran online ini supaya tidak malah menjadi kecanduan gadget? Seperti itu. Dan pertanyaan kedua nih, Mam. Sekarang ini kan anak-anak banyak kalau ditanya nih, mau jadi apa nanti gedenya gitu ya. Jawabnya jadi YouTuber, jadi gamer seperti itu. Nah, itu bagaimana tanggapan Mam Francia? Oke.
Untuk yang tadi mungkin kecanduan gadget itu saya tadi sudah bahas, intinya kita harus kasih batasan yang jelas, kita harus kasih rule yang jelas. Dalam arti, kalau misalnya waktunya sekolah gitu ya, kita boleh misalnya dia kan pegang gadget selama 2 sampai 3 jam karena sekolahnya dia. Terus kita di sore hari kita kasihlah dia izin untuk melihat sesuatu yang dia suka, contohnya dia main game nggak apa-apa, namanya juga anak, kita juga orang tuanya sendiri loh kadang kecanduan gadget, saya merasa gitu. Maksudnya orang tuanya sendiri juga pegang gadget, orang tuanya sendiri juga kemana-mana juga gadget, Instagraman, TikTokan gitu kan. Nah, kita juga izinkan anak, jadi nggak usah kayak terlalu nggak boleh gitu ya. Kita kasih batasan, contohnya oke kamu nggak apa-apa kamu main gitu ya, mama kasih waktu. Cuman misalnya kamu harus tahu waktunya. Misalnya waktu pagi kamu sekolah 3 jam, waktu sore kamu boleh 1 jam 2 jam lah maksimal. Setelah itu mama ambil. Nah, kalau misalnya anaknya nggak mau, kita harus tegas. Nah, nggak boleh kita yang, ya ini kuncinya kalau dikit-dikit kita ngalah, dikit-dikit kita ngalah, dikit-dikit kita nggak tega, otomatis itu yang akhirnya dia kecanduan gadget. Apalagi ini punya anak, kalau orang tua ada yang anaknya di bawah 5 tahun, nah ini malah penting banget. Jadi jangan sampai ngalah sama anak, jangan sampai dikit-dikit nggak tega ke anak, itulah yang menyebabkan dia kecanduan gadget. Nah, lalu pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Jadi kalau anak-anak zaman sekarang nih, Mam Rensia Oh, ditanya, jadi nanti YouTuber. gedenya mau Oke, jadi oke, apa? oke. Jadi Oke. gamer, jadi YouTuber itu seperti apa? Oke, ini mungkin agak pro kontra ya. Kalau saya malah pingin kok Els jadi YouTuber. Karena kita ngelihat perkembangan zaman. Dalam Zaman. arti, ya, sekarang gini loh, saya juga secara finansial punya penghasilan juga dari menjadi influencer. Kan sama tuh bahasanya influencer, YouTuber sama kan. Benar-benar. Segala sesuatu yang di sosial media gitu loh. Saya tidak mengerjakan pekerjaan yang pada umumnya, contohnya ke kantor gitu ya. Saya mengerjakan itu yang menjadi influencer dan saya mendapatkan banyak sekali penghasilan di sana. Nah, sering loh Els bilang gini, "Mama, Els mau masuk YouTube." It's okay, saya malah dukung kayak coba Els nge-vlog sendiri sekarang, Mama pengen lihat. Malah saya arahkan gitu loh. Karena menurut saya selama anaknya mau, selama anaknya pingin, kenapa nggak kita bantu dia untuk arahkan? Benar. Toh menjadi YouTuber bukan pekerjaan yang tidak halal gitu loh. Menjadi YouTuber itu pekerjaan halal. Justru tahu nggak kayak misalnya YouTuber terkenal Atta Halilintar penghasilannya sudah berapa? Jadi kita tidak bisa mempunyai konsep kalau bekerja itu harus secara konvensional kayak zaman dulu. 9 to Jadi 5 ya, 9 AM 9 to to 5 PM. 5. Justru saya sekarang kalau bisa malah teman-teman saya itu malah bilang kok enak banget ya. Saya mungkin sehari cuma bekerja 1-2 jam, dibayarnya bisa berapa puluh kali lipat dibanding dengan saya kerja kantoran. Oke. Jadi kayak kenapa nggak ada yang salah dengan There's nothing wrong ya. perkembangan teknologi sekarang untuk anak mengikuti itu. Contohnya gini, sekarang aja loh kita kalau punya bisnis promonya di mana? Di Instagram. Promonya di mana? Di YouTube. Promonya di TikTok misalnya gitu. TikTok. Kenapa kok kita nggak boleh anak kita menjadi, maksudnya berkembang di bidang teknologi? Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, kita sebagai orang tua milenial sekarang harus open mindset gitu loh. Selama itu tidak kayak menyalahi aturan, selama itu tetap halal, selama itu kayak pekerjaan yang baik untuk dilakukan gitu, kenapa tidak kan? Oke, alright. Thank you, Mam, atas pencerahannya ya. Oke, kita lihat dulu ada Ibu Emilia Sitompul nih, Mam, yang raising hand. Oke, halo Ibu Emilia. Halo, selamat pagi. Boleh tolong di-unmute mikrofonnya? Ya, silakan Ibu. Ya, saya direct aja. Thank you nih, Miss Imelda, and then Miss Rensia ya, saya call. Ya. Kalau dari tadi kita selalu ngomongnya objeknya adalah child, karena memang explore the child. Ya. Tapi menurut saya yang agak menggelitik sebenarnya, mungkin Ma'am Rensia bisa kasih tahu tips and tricks to the parents actually. Karena biasanya expectation itu kan karena kita kurang bisa memanage ya. Di saat seperti sekarang tuh parents itu kan juga bekerja, terus kemudian tadinya sekolah yang ada school, and then some of it jadi ke kita gitu ya. Kalau menurut saya justru I love bagaimana the parents memanage dulu. They finish with themselves. Kemudian ekspektasinya sendiri bisa mengalir seperti yang tadi Ma'am Rensia bilang, kalau dia mau YouTuber, that's fine, go for it. Jadi old school yang kayak kita nggak ada. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak 2 or 3 tips aja gitu supaya
parents-nya juga bisa melihat the big side of it of the kids. Karena kids akan follow the parents actually. Kalau kita sibuk Instagram, why you can do the Instagram and I cannot, kan gitu ya. Jadi role model-nya juga harus ada. Boleh nggak, Ma'am Rensia? Thank you Miss Imelda. Terima kasih Bu Emilia. Yes, Mom. Ya, benar. Bagaimana? Jadi kita sebagai orang tua memang karena tadi kan ngomongnya tentang minat dan bakat gitu ya. Tapi apa yang harus bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu ya. Nah, orang tua yang pertama memang harus membuang semua ekspektasi. Apa yang diinginkan di anak. Contohnya kalau misalnya kita tidak membuang ekspektasi kita dulu, dalam arti kita tidak mau fleksibel. Itu kita akan susah untuk menemukan apa yang menjadi minat dan bakat anak. Dan yang tidak lupa, kita harus menjadi orang tua yang bahagia dulu. Bahagia itu penting banget untuk membuat energi di sekeliling kita itu positif. Makanya kalau saya bilang, kalau kita tidak akan mungkin mendidik anak dengan baik kalau kita sendiri tidak bahagia. Contohnya kalau saya sebagai mama itu stres, saya sebagai mama tidak bahagia, bagaimana saya bisa mendidik anak untuk menjadi seorang anak yang bahagia, itu nggak bisa loh. Nah, makanya penting sekali kadang kita merasa kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Sebagai seorang mungkin banyak di sini yang mama ya. Nah, mungkin banyak mama-mama ini yang terlalu sibuk mengurus waktu untuk kerja, untuk keluarga, untuk anak. Satu yang kita lupa mencintai diri kita sendiri. Kita lupa memberikan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Padahal semua itu dimulai dari kita. Makanya saya sering menyarankan orang tua kalau gini, jangan lupa me time. Kalau ngomong pernikahan ini beda lagi, cuman maksudnya gini, ayo kayak perbaiki dulu hubungan dengan suami kayak gitu ya. Kalau selama kita menjadi seorang mama, kita menjadi seorang istri itu tidak bahagia, kita stres, kita nggak mungkin bisa bahagia. Makanya kalau saya sarankan, ayo me time. Banyak yang jawab gini, ya kan saya nggak ada waktu, gimana ada me time? Justru me time itu penting sekali untuk kita memanage semua emosi kita. Kalau misalnya kita nggak stres, kalau kita misalnya kita lebih bahagia, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Karena kalau misalnya kita sudah sumpek, kita sudah kayak stres, udah kayak pengen marah gitu ya, terus belum lagi masalah finansial, belum lagi masalah keluarga, belum lagi masalah anak. Kadang kayak gini, kita disenggol anak dikit aja udah pengen meledak. Kan segala sesuatu dimulai dari sini. Kalau kita happy, kita bahagia, otomatis kita bisa mendidik anak dengan baik. Anak misalnya nanti minta saran gitu ya, kita bisa melihatnya dari sisi yang lebih positif. Kalau kita tidak bisa menjadi orang tua yang bahagia, itu sangat susah sekali. Makanya kalau dibilang apakah bahagia itu klise, enggak, itu justru orang tua yang bahagia itu penting banget. Dan mungkin yang ketiga, kita tidak harus menjadi orang tua yang sempurna. Kita hanya harus menjadi orang tua yang sesuai dengan anak kita dan keluarga kita. Jangan pakai cara didik di Instagram, jangan pakai cara didik tetangga atau orang lain untuk kita harus tekankan di anak kita sekarang. Itu belum tentu cocok, didikan seperti itu belum tentu cocok di anak kita. Dan jangan terlalu sering mendengar kata orang. Banyak mama-mama yang stres bukan karena anaknya, karena kata orang. Kata-kata orang. Iya, kata orang itu kok anakku begini, padahal anaknya baik-baik saja. Contohnya ini sering banget terjadi. Kalau orang tua ngasih anaknya YouTube, dia rileks aja, biasa aja, ya. Tapi kalau sudah kayak tantenya yang ngasih atau mertuanya yang ngasih, dia langsung panik, dia langsung freak out. Padahal kalau orang tuanya yang ngasih biasa aja, gitu ya. Nah, terus kayak masalah-masalah kayak gini, terus misalnya orang tuanya yang kalau misalnya orang tua nggak tahu gitu ya, dilaporin nih sama yang jaga anak, tadi dikasihin mertua gadget misalnya gitu. Nah, kita langsung panik, kita langsung stres, kita langsung pingin marah, suami kayak ngapain aja kelihatan salah karena kita udah pingin marah, anak ngapain aja kelihatan salah, hanya dari laporan, hanya dari kata orang. Kata orang, benar. Ya, jadi kayak gini, kita harus memilah-milah juga apa yang mau kita dengarkan. Karena seringkali memang tidak bisa dipungkiri menjadi seorang mama, menjadi seorang istri itu kadang kita membandingkannya dengan orang lain. Contohnya, kok anak-anak yang di Instagram itu kok sudah pinter ya? Nah, kok anakku belum bisa? Otomatis ujungnya marah ke anak.
kok kamu ini nggak bisa, kok nggak kayak seperti kok nggak kayak yang itu gitu kan. Ya. Nah, kita nggak boleh menuntut diri kita menjadi ibu yang sempurna seperti kata orang. Nggak ada habisnya. Ujungnya nanti kita stres, kita nggak bahagia, ya kan? Ujung-ujungnya semua yang kita lakukan ke anak dan kita, misalnya ke keluarga kita itu gagal. Jadi mungkin kalau misalnya kita simpulkan, pertama kita harus buang ekspektasi dulu ya kita untuk tidak harus saklek gitu loh. Jadi kita tidak harus kayak harus ini ke anak. Kita harus jadi fleksibel dulu. Yang kedua, kita harus jangan lupa bahagia. Itu penting banget. Bahagia itu untuk menjadi seorang mama yang bijaksana, seorang istri yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif untuk keluarganya. Itu penting banget, bahagia dulu. Oke. Nah, itu penting banget. Oke, terima kasih banyak sekali ya Mom Rensi atas tips-tipsnya. Terima kasih juga Ibu Emilia atas pertanyaannya. Jadi para mami-mami jangan lupa pertama kita harus fleksibel ya, tidak boleh terlalu menekankan ekspektasi kita kepada anak-anak, dan habis acara ini mungkin kita bisa me time ya Mom Rensi ya, masing-masing me time mungkin di rumahnya sendiri ya, supaya kita lebih relax dan happy ya Mom Rensi ya. Oke, Mom, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ada di meeting chat box ya. Bapak Ibu juga saya lihat antusiasmenya besar sekali. Ini bagaimana nih Mom Rensia? Menurut Mom Rensia, antusiasme parents pada hari ini? Ini karena kita berada di posisi yang sama ya, kita semua ya, saya sangat parents. happy sih kalau misalnya memang banyak orang tua yang antusias tentang anaknya, apalagi yang banyak yang misalnya mau merubah pemikiran kita yang selama ini kita merasa oh paling benar, kita misalnya bisa mendapat masukan. Kayak saya juga, saya setiap hari juga belajar. Saya belajar hal-hal baru, meskipun mungkin orang merasa kan saya sudah bisa gitu ya. Menurut saya belum bisa gitu. Saya harus setiap hari belajar hal yang baru. Kenapa? Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita pelajari untuk menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Kenapa tidak kita lakukan? Oke, alright. Bapak Ibu, saya percaya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Mom Rensia. Namun mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu atau bahasa kerennya durasi, maka kita keep dulu pertanyaannya. Ini bagaimana Mom Rensia? Apakah parents boleh mungkin send direct message? Pertanyaan yang belum bisa dijawab, boleh ya? Boleh. Nah, Bapak Ibu boleh langsung ya kirim ke DM Mom Rensia. Ya, pertanyaan yang belum harus bisa sabar dijawab. ya, karena banyak banget iya. Takutnya kalau nanti nggak langsung dibalas banyak yang marah gitu ya. Tapi harus sabar karena harus sabar ya. Itu saya bisa dapat ratusan chat gitu. Oh, jadi iya. memang saya satu-satu gitu balas. Belum lagi bikin konten ya Mam ya bersama si Kincil dan saya selalu follow itu. Oke, so Mom Rensia, thank you so much for being with us today ya. Banyak sekali hal-hal yang kita sebagai parents belajar dari talk show ini, terutama peran kita sebagai orang tua agar kita mampu untuk menemukan dan mengasah bakat dan minat anak kita ya, terutama di masa pandemi ini. Oke, sekarang kita akan adakan sesi foto bersama ini, Mam. Ya, Bapak Ibu kami minta untuk menyalakan kamera. Oke, sambil menunggu tim kita ready, Bapak Ibu boleh bersiap-siap. Foto, Nak. Ikut foto. Oke, boleh merapikan rambutnya sedikit. Bagaimana Miss Aries? Are you ready? Yes, I'm ready, Miss Imelda. How many slides do we have? Berapa ini, Miss? We have 4 slides. Okay, 4 slides Bapak Ibu. So ditahan ya senyumnya. Tahan, oke. Karena kita tidak pernah tahu ya, Miss Aries, kita berada di slide yang mana. Ya, benar. Oke, standby Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tahan ya, demi dapat gambar yang bagus. 1, 2, 3. Oke, kita akan move ke slide ketiga. Sebentar Bapak Ibu. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. Slide terakhir, sahabat. Oke. 3, 2, 1. Kimchi. Oke. Back to you, Miss Imelda. Okay, thank you so much, Miss Aries. Thank you so much, Mom Rensia. Sukses selalu, sehat selalu. Salam buat Sri Kintil, salam buat anak-anak ya. Thank you semuanya. Alright.
Bapak Ibu, kami minta kesediaannya untuk mengisi live polling yang akan segera kita tampilkan di layar Bapak Ibu ya. Kami akan memberikan waktu agar Bapak Ibu dapat mengisi polling tersebut. Oke, thank you. Dan Miss Email. Dan Miss Eris? Oke, masih banyak yang isi, masih tunggu ya, masih belum ada setengahnya nih Miss Imelda. Oke, baiklah. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini masih ada info hadiah-hadiah dari Miss Imelda nih. Hanya info ya Miss Eris ya, hadiahnya tidak berasal dari Miss Imelda dong. Oh. Oke, bagaimana? Sudah. Kita tutup pollingnya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita tutup pollingnya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya ya. Oke, so Bapak Ibu, now I would like to remind you that today is the last day of our Eduphoria, and it's also the last day for you to join our IG Reels competition. Okay, we can see the information here. Okay, so we're going to wait until 4 p.m. today. Okay, so please do not miss this good opportunity. Okay, share your experience while running our Eduphoria and stand a chance to win a total prize worth 2 million rupiah. Okay, jadi kita tunggu ya Bapak Ibu ya hari ini sampai jam 4 sore. Okay. All right. Thank you, Ms. Eris. Okay, so that brings us to the end of our parenting talk show today, Bapak Ibu. Thank you so much for your participation. Tapi jangan lupa, setelah ini masih banyak loh acara-acara seru dari para exhibitors kita di Eduphoria. Jadi Bapak Ibu bisa sneak around ke booth-booth di pulau-pulau yang ada di Eduphoria dan mengisi weekendnya dengan fun activities yang pastinya ditawarkan untuk Bapak Ibu beserta putra-putri tercinta. Stay safe, stay healthy, happy weekend, and bye-bye. Bye-bye. Thank you, Bapak Happy Ibu. weekend. Thank you. Don't forget to be happy. Welcome. Bye-bye.